Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saifullah SPDI MA, guru SMA Negeri Unggul Kabupaten Pidijaya, juga merupakan salah satu mahasiswa PPG UIN Aroniri Banda Aceh, kelas 2 gelombang 1. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan praktek di lapangan, praktek pembelajaran dengan materi beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, kelas 10 SMA Negeri Unggul Kabupaten Pidijaya. Mohon masukannya, sarannya, kritikannya terhadap video ini nantinya. Mudah-mudahan dapat sempurna di kemudian hari. Atas kritikan, masukan, dan saran saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita selalu kepada Allah dan berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bagaimana keadaan kita semua hari ini? Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan kita ini selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ramadan. Silakan Ramadan. Berdoa dimulai. Baik, kita selanjutnya akan mengecek kehadiran hari ini. Kira-kira di sini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Alhamdulillah, kita semua berapa? 21. Alhamdulillah, kita semuanya hadir. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya, ya, sebagai bentuk wujud sikap nasionalisme kita terhadap negara yang kita cintai ini, ya, kepada Nia Afdaliati untuk memimpin lagu nasional. Ya, kita semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya satu dua. Yang ingin menyampaikan, ya, ayo, ya, Ramadan sampaikan sedikit apa yang sudah diketahui tentang materi iman kepada malaikat. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu arti iman. Iman itu berarti meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Jadi beriman kepada malaikat itu mempunyai arti meyakini ataupun mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang berasal dari nur atau cahaya yang ditugaskan untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, luar biasa, benar sekali. Ya, alhamdulillah, berarti
kita ya dari teman kita tadi sudah mendapatkan sedikit informasi terkait dengan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pembelajaran yang akan kita lakukan ini yaitu dengan menggunakan model Discovery Lab Learning. Di mana di model ini nantinya kita akan ada 5 langkah kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama sekali itu kita stimulasi. Stimulasi ini, kegiatan ini nanti di mana kita akan melakukan literasi, ya, baik dengan cara membaca, baik cara mengamati, mendengar, ya, informasi-informasi yang disampaikan oleh guru dan juga informasi yang ada di buku kita. Kemudian setelah kita mengamati, melakukan literasi, itu langkah yang kedua dari model kita ini adalah kita akan mengidentifikasi, kita akan lihat materi tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dari materi iman kepada malaikat. Nah, ini KI-nya ada 4. Kemudian ini kompetensi dasar. Ini KD yang akan kita pelajari di materi kita ini. Ada KD 1.4, ada KD 2.4, ada 3.4 dan ada KD 4.4. Nah, ini KD inilah yang menjadi kompetensi yang nantinya yang akan diharapkan, ya, kita akan menuntaskan, ya, KD yang ada di depan ini, ya. Kemudian indikator nantinya ini pertama menjelaskan pengertian iman kepada malaikat, kedua menganalisis makna beriman kepada malaikat, ketiga menentukan dalil nakli perintah beriman kepada malaikat, keempat menguraikan nama-nama malaikat beserta tugasnya, kelima membedakan antara manusia, jin dan malaikat, keenam menguraikan cara beriman kepada malaikat, ketujuh menguraikan hubungan beriman kepada malaikat, kedelapan menguraikan cara beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 8 indikator di dalam materi kita beriman kepada malaikat. Untuk pertemuan pertama kali ini kita hanya mempelajari 1 sampai dengan 3 saja. 1 sampai dengan 3 indikator. Yaitu pertama pengertian, kedua menganalisis maknanya, ketiga menentukan dalil tentang malaikat yang ada di dalam sumber baik Al-Quran, hadis maupun nanti sumber yang lainnya. Jadi ini 3 indikator yang kita fokus, ya, dalam pertemuan kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama sekali adalah nantinya kita diharapkan dapat menganalisis, ya, menganalisis makna beriman kepada malaikat. Yang nanti diharapkan dapat menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Kemudian tujuan yang ketiga adalah bagaimana nantinya setelah kita pelajari ini kita diharapkan, ya, itu meyakini seyakin-yakinnya bahwa malaikat itu benar-benar ada, ya, benar-benar ada. Ini adalah tujuan dari materi kita pada hari ini. Kemudian yang keempat tujuannya adalah setelah kita yakin seyakin-yakinnya, lalu nanti kita diharapkan itu memiliki sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi dari iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari itu dengan beriman. Inilah beberapa tujuan yang akan kita capai dari materi kita pada pertemuan ini. Ya, selanjutnya kegiatan yang akan kita lakukan adalah kita akan melihat gambar di depan. Nah, ini ada di LKPD masing-masing. Ada ini LKPD berapa? Nomor berapa? 1. Nah, kelompok 1. Nah, ini LKPD. Kelompok 1. Nah,
CCTV. Sebelah kanan ada CCTV, di sebelah kiri ada ruangan. Kemudian di bawahnya ada orang yang duduk ya, yang mengontrol jalannya CCTV di dalam sebuah ruangan. Nah, ini nanti kita harapkan kelompok yang akan membahas ini ya, nantinya menjelaskan dan mengaitkan ini gambar ini dengan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak kita berada di ruangan seperti ini? Ada nggak apa yang kita rasakan ketika kita berada di ruangan yang dikontrol? Waspada, merasa diawasi. Oke, tentunya kita dikontrol dan diawasi. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada gambar ya, terkait dengan kondisi dan keadaan di sekitar kita. Nah, kita akan coba nanti mengkritisi ya gambar ini, lalu nanti kita akan hubungkan dengan keimanan kita kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bahas kelompok ini gambar? Ya, kelompok 3. Oke, nanti silakan hubungkan ya gambar itu dengan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan coba lihat sekilas tentang makna dan hukum beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan. Jadi secara bahasa iman itu artinya percaya atau yakin. Di dalam bahasa Arab yaitu dengan bahasanya malaikah yang merupakan bentuk jamak dari kata malak. Nah, yang diambil dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi yang katakan dengan malaikat itu adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian malaikat secara bahasa. Sekarang kita lihat secara istilah. Secara istilah iman itu adalah meyakini setulus hati yang mengakar kuat, kemudian diucapkan dengan lisan, seterusnya diamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut istilah, malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, yang dia itu sifatnya taat, patuh serta tidak pernah membangkang terhadap perintah. Jadi ini sekilas terkait dengan pengertian iman dan pengertian malaikat. Oke, seterusnya kita lihat makna beriman kepada malaikat. Bagaimana seseorang itu dikatakan dia itu sudah beriman kepada malaikat? Nah, yang pertama sekali itu ya, kita akan lihat paling tidak ada 4 unsur. Ada 4 unsur yang ada seorang itu. Yang pertama, bahwa dia mengimani wujud dan penciptaan malaikat. Dia yakin, dia percaya sepenuhnya bahwa malaikat itu betul-betul ada dan merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus ada pada unsur ini, harus ada pada diri seorang yang beriman kepada malaikat. Yang kedua, yang mengimani semua malaikat. Kita nanti akan melihat ya jumlah malaikat itu berapa, kita akan lihat nanti, sehingga nantinya dengan jumlah malaikat semuanya itu kita diharapkan sebagai orang beriman kepada malaikat, kita semuanya harus kita imani, harus kita yakini. Kemudian mengimani sifat-sifat malaikat. Mengimani sifat-sifat malaikat, nanti kita akan lihat sifat-sifat yang ada pada malaikat apa saja. Kemudian mengimani tugas-tugas malaikat, nama dan tugas-tugas malaikat. Oke. Hukum beriman kepada malaikat.
Ya, hukum beriman kepada malaikat itu adalah fardu. Kemudian dalil beriman kepada malaikat di dalam Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Nah, ini nanti kita akan lebih dalam menganalisis ya terkait dengan dalil tentang bukti adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil berikutnya terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 136. Nah, kemudian juga di samping dalil Al-Quran juga ada hadis. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang ini menjelaskan tentang adanya malaikat ya dengan tugas-tugasnya. Bahwa malaikat itu ada dijelaskan oleh Allah dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang wujud malaikat. Kemudian di dalam surat Fatir ayat 1 juga disebutkan di situ bahwa malaikat itu sifatnya itu wujudnya itu memiliki sayap. Nah, ini nanti ya kita akan dalami. Nah, terkait dengan jumlah malaikat, berapa jumlah malaikat itu? Ya, kita dasarkan pada hadis riwayat Ibnu Majah yang di sini disebutkan bahwa malaikat itu semuanya di sini disebutkan berjumlah malaikat ya yang datang mengunjungi ya orang yang sering yang suka bersilaturahmi itu pada pagi hari itu ya didatangi oleh malaikat sebanyak 70.000 malaikat. Nah, ini dia. 70.000 malaikat itu akan berselawat kepada kita yang suka mengunjung saudara kita di pagi hari dan di sore hari. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi ya, mengidentifikasi masing-masing LKPD tugasnya itu. Ya, silakan semuanya masing-masing kelompok untuk mengidentifikasi tugas yang ada di LKPD itu ya. Nah, ini tentang apa? Allahnya lebih enggak Ya, nanti dijelaskan saat presentasinya ya. Terkait dengan kaitkan dengan iman kepada Allah. Silakan identifikasi kemudian diolah ya, didiskusi. Ini kita ya tentang kondisi dan situasi keadaan di luar sekitar kita. Ini diminta oleh tempat ini, LKPD ini untuk yang mengkritisi sesuai dengan aktivitas ini. Ya, boleh menggunakan, tulis atau disampaikan secara lisan saja. Oke, masalah presentasi. Ya, di kelompoknya sendiri nanti dibangun satu orang. Ya. Sekarang silakan identifikasi, kemudian diolah, ya, didiskusi untuk didapatkan informasi yang lebih lanjut. Baik, ini terkait dengan sistemnya. Nah, silakan diidentifikasi masalahnya di sini, diolah, kemudian nanti disimpulkan bersama-sama dengan kelompoknya dan dipresentasikan. Ya, ini kan terkait dengan tugas mereka, boleh dikaitkan dengan tugas mereka. Ya. 4, ya silakan disampaikan presentasi. Ya. Satu orang aja yang bangun. Bisa di sini memang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi daripada kerja kelompok kami. Berdasarkan
hasil diskusi kelompok kami dari gambar yang pertama dapat kami simpulkan bahwa jikalau kita melakukan ibadah dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak perlu ria dan tidak usah mengharap pujian dari orang lain. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan, baik itu perbuatan buruk dan perbuatan baik, sudah ada malaikat yang senantiasa mengawasinya di samping kanan dan samping kiri. Jadi kita tidak perlu mengharap pujian dari orang lain. Kita seperti biasa saja. Sedangkan dari gambar yang kedua dapat kami simpulkan, yaitu ketika kita sedang melakukan jual beli di pasar, kita tidak boleh berlaku curang. Misalnya kita mengurangi timbangan kepada pembeli, karena begitu juga ada malaikat yang senantiasa mengawasi kita di sisi kanan dan di samping kiri. Karena CCTV Allah itu tidak pernah habis baterai. Sedangkan dari gambar ketiga, kita harus menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Misalnya contohnya seperti alam barzah. Kita tidak mengetahui bagaimana kondisi di alam barzah itu karena kita tidak pernah melihatnya. Begitu juga dengan malaikat, kita tidak mengetahui wujud asli dari malaikat karena kita tidak pernah melihat malaikat. Jadi kita tidak usah memikirkan terhadap sesuatu hal yang kita tidak pernah melihatnya. Sedangkan dari gambar yang keempat dapat kami simpulkan, sebagaimana yang kita ketahui, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 185, yang artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi apa hubungannya dengan malaikat? Yaitu yang mencabut nyawa kita kan malaikat Israel. Jadi walaupun kita bersembunyi dan kita lari kemanapun, jikalau kita memang sudah dikehendaki untuk mati, kita tetap akan mati. Baik, berikan apresiasi. Selanjutnya silakan ditanggapi oleh kelompok yang lain yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menanggapi hasil kerjasama kelompok Ramadan. Bagaimana hubungannya kematian dengan malaikat? Satu tugas malaikat Israel. Sekarang ditanyakan, apa hubungannya dengan tugas malaikat terkait dengan kematian tersebut? Yang silakan mungkin yang kita katakan langsung. Hubungannya adalah kan yang mencabut nyawa itu, yang mencabut nyawa kita itu adalah malaikat Israel. Jadi hubungannya yaitu yang mencabut nyawa kita adalah malaikat Israel. Hubungannya itu yang mencabut adalah malaikat Israel. Tugasnya malaikat Israel. Itu hubungannya. Baik, ya luar biasa. Berikan. Sampailah kita pada sesi terakhir untuk dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mari sama-sama yang kita akan menyimpulkan. Kita akan menarik beberapa poin dari apa yang sudah kita diskusikan tadi terkait dengan materi kita iman kepada malaikat. Baik, poin pertama ada yang tahu? Poin pertama tadi terkait dengan pengertian malaikat. Ya. Poin yang kedua, makna malaikat. Dikatakan bahwa seorang dari beriman pada malaikat itu terdapat pada dirinya 4 unsur. Kemudian terkait dengan dalil. Dalil tadi kita sudah mendapatkan di dalam Al-Quran surat apa? Al-Baqarah ayat 285. Surat Al-Baqarah ayat 285. Kemudian surat An-Nisa ayat 196. 136. Kemudian di dalam Al-Fadiyah. ya, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Arba'in. Ini juga tentang bukti bahwa malaikat itu ada dan malaikat itu memiliki tugas sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beberapa poin yang sudah kita simpulkan. Ya, mari sama-sama pada kita semuanya apa yang kita pelajari hari ini
tentunya yang paling penting adalah itu semuanya kita amalkan, kita wujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita melahirkan pribadi-pribadi yang jujur, pribadi yang teliti, pribadi yang selalu keberadaan kita itu selalu diawasi. Nah, sehingga kita akan menjadi orang-orang atau manusia yang baik, ya, yang nantinya kita akan mengharap semuanya kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada anak-anak kami semuanya, mohon ini nantinya itu didalami kembali, dibaca lebih lanjut terkait dengan materi kita hari ini di rumah. Ya, kemudian juga diamati terkait dengan sikap dan perilaku yang ada di sekitar lingkungan kita, dan kemudian nantinya kalian coba cermati perilaku tersebut, dan kemudian nanti kalian coba berikan ya tanggapan dan solusinya. Mudah-mudahan sekitar kita juga dengan hadirnya kita itu akan memahami, juga paham bahwa malaikat itu ternyata itu ada di mana-mana dan selalu mengontrol kita. Ya. Kemudian pada anak-anak kami semuanya, untuk pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan kegiatan yang kedua, yaitu kita akan melihat ya nama-nama malaikat beserta tugasnya. Kemudian kita akan melihat perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Kemudian kita akan melihat, nanti akan menganalisis bagaimana caranya kita beriman kepada malaikat dan hikmah kita beriman kepada malaikat. Nah, ini tolong baca untuk persiapan kita pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk hari ini ya, sebagai evaluasi kita, penilaian kita, tolong itu dikerjakan tugas ya evaluasi yang ada di halaman di buku kita, di buku kalian semuanya itu halaman 120. Ya, halaman 120 dikerjakan dan nantinya itu dikumpulkan. Insyaallah akan kita periksa dan akan kita berikan penilaian dari hasil yang kalian selesaikan ya pada materi kita hari ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan terakhir sebelum kita akhiri? Ada yang mau disampaikan? Ya. Pesan Bapak. Nah, ayo ini kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita praktekkan. Ayo kita, walaupun kita berada di tempat sepi, di tempat sunyi, tidak ada orang sekalipun, tapi kita harus yakin seyakin-yakinnya. Harus kita tanamkan dalam jiwa kita keyakinan bahwa malaikat itu akan bersama dengan kita, mengontrol kita. Nah, jadi ini tolong kita kita amalkan sebelum kita berbuat, sebelum kita berbicara, sebelum kita melakukan kegiatan. Hendaknya kita berpikir dahulu bahwa apa yang kita sampaikan itu nantinya pasti dicatat oleh malaikat, diketahui oleh malaikat. Nah, baik, mari sama-sama kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.